Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Aragustina dengan NIM 200907632 akan mereview jurnal atau paper rekayasa dan teknologi yang lebih bersih. Kasusnya ialah memperkirakan generasi limbah peralatan listrik dan elektronik dalam organisasi kasus agen federal Brasil. Jadi abstraknya itu masalah limbah listrik dan elektronik ini sudah menjadi masalah serius secara global. Manajemennya itu sangat penting bagi pemerintah dan organisasi. Meskipun literatur yang tersedia tentang model untuk memperkirakan itu langka dalam konteks organisasi besar. Jadi tujuan dari penelitian ini untuk memperkirakan pasokan pasar yang diterapkan pada agen federal Brasil. Sistem pengendalian aset agensi adalah sumber datanya. Catatan ini memungkinkan organisasi untuk mengelola WEE secara efektif. Jadi analisis statistik dilakukan untuk menghitung masa pakai peralatan dan sistem, mengamati pengurangan masa pakai barang barang paling modern. Jadi penelitian ini untuk menghitung masa pakai dan efektif peralatan tersebut. Kita masuk ke perkenalan. Jadi kemajuan teknologi beberapa dekade terakhir, terutama setelah revolusi industri ketiga sekitar tahun 1970-an, memberikan dunia keberagaman produk untuk memfasilitasi kehidupan sehari-hari mereka. Jadi selama beberapa tahun banyak peralatan elektronik terbaru. Jadi semakin banyak juga limbah-limbah yang masuk. Jadi pada tahun 2019 sudah 53,6 juta ton WEE atau limbah limbah elektrik alat elektrik gitu dihasilkan, yaitu meningkat sebanyak 20,72% dibandingkan tahun 2014. Jadi bahan ini termasuk tingkat terurang ini masih rendah, yang kontas dalam potensi daur ulang yang tinggi dari bahan tersebut. Jadi banyak juga limbah tersebut yang bernilai tinggi, seperti emas, perak, palladium, dan platina. Seringkali dapat dibuang di tempat pembuangan sampah. Nah, itu juga salah satu yang harus dipertimbangkan. Bagaimana bisa mengelola emas itu supaya tidak terbuang lah ibaratnya. Jadi kita masuk ke selanjutnya. Tujuan dari penelitian ini tadi sudah dua studi yang ada tentang estimasi generasi WEE. Jadi di sini dalam literatur ilmiah ada beberapa penelitian memperkirakan generasi WEE menggunakan model dalam konteks yang berbeda. Di sini penelitian yang itu dilakukan yaitu tentang yaitu model yang teridentifikasi 23 ditemukan pada hingga 4 penulis, sementara hanya 4 model yang terlihat pada 5 penulis atau lebih. Di sini jadi tabel 1 ini model yang diterapkan dalam studi identifikasi dalam tinjauan pustaka sistematis, sumber data mereka, dan penulis masing-masing. Jadi ini ada model, data sumbernya ada berapa, dan pengarangnya siapa dan tahunnya. Lanjut, ini lanjutan yang di atas tadi. Untuk 3, metodologi. Bagian ini menjelaskan prosedur untuk melakukan penelitian. Jadi yang 3.1 yaitu kecanggihan dalam memperkirakan generasi WE. Penelitian ini melakukan tinjauan sistematis dengan mempertimbangkan studi yang relevan, yang memberikan daftar model yang paling relevan yang digunakan untuk memperkirakan generasi WEE atau limbah elektrik dan elektronik. Ini juga berfokus pada mengidentifikasi pendekatan yang diambil oleh organisasi. Jadi supaya limbah ini tidak terbuang sia-sia itu bagaimana langkah organisasi. Di sini 3.2-nya persiapan penelitian pemodelan. Jadi penelitiannya itu agen federal Brasil memiliki sekitar 400 karyawan dipilih oleh objek penelitian.
Model yang diterapkan untuk memperkirakan generasi WE di agensi dipilih dengan mempertimbangkan kekhususan agensi. Lalu 3.3 pengumpulan dan perawatan data. Penelusuran di sistem penilaian dilakukan pada 14 Januari 2020. Jadi ini dilakukan penelitian alat-alatnya itu berapa masa pakainya. Ini bisa dibaca sendiri ya. Ini ada gambar protokol tinjauan sistematis. Ini masih penelitiannya, yaitu alat-alatnya itu berapa hari bisa dipakai, efektivitasnya. 3.4 model yang diusulkan untuk memperkirakan generasi WE di agensi. Jadi model-model yang diusulkan ada dibahas di sini. Lalu kita masuk ke hasil dan diskusi. Bagi ini mengajikan dan menganalisis hasil penelitian. Satu, analisis umur aset yang dihapus bukukan. Berdasarkan data yang terkumpul, dilakukan pemeriksaan terhadap 19 peralatan listrik elektronik EEE yang mengajikan analisis umur aset yang dihapus bukukan. Analisis umur aset yang dihapus bukukan mengindikasi bahwa telepon rumah yang sebanyak 998 memiliki item tertinggi di antara aset yang dihapus bukukan. Bisa dibaca sendiri. Ini untuk hasil-hasil penelitiannya yang ada sudah dalam tabel-tabel berikut. Jadi 4.2 model pasukan pasar. Tabel 3 berfungsi sebagai dasar untuk membangun tabel 4. Jadi ini adalah hasil dari penelitian. Kita bisa lihat sendiri di sini ada jenis barangnya apa, jumlah item, aktif, dihapus aktifkan, masa hidupnya juga ada berarti minimum maksimumnya. Ini bisa ditranslate ke yang biasa. Lalu di tabel 3, jumlah aset yang dihapus bukukan dalam tiap tahun dan persentase hubungan dengan jumlah total aset yang dimasukkan yang sama. Jadi jenis barang, umur tahun, kuantitasnya ada berapa, dan persenannya. Oke, lanjut. Ini ada profil masa pakai yang berbasis pembuangan untuk printer di setiap tahun akuisisi yang memberikan tingkat keusangan probabilistik dalam persen. Ini ada tahun pendirian, tahun penghapusan. Ini juga printer dibeli per tahun, tahun pendirian, kuantitas atau buah dari 1982 sampai 2019, totalnya ada 732. Kita bisa melihat ini semakin tahun semakin banyak limbah yang didapat juga. Patut dicatat bahwa data penelitian ini dapat diperluas ke profil umur di organisasi lain. 3. Perbandingan antara penghapusan diprediksi dan penghapusan aktual. Bisa dibaca sendiri. Ini ada perkiraan kuantitas tahunan dari printer yang sehubungan dengan setiap tahun pendirian. Ini ada tahun penghapusan, tahun pendiriannya. Bisa dibaca nanti. Tabel 7 jumlah tahunan WE, ada juga barangnya dan tiap tahunnya dan totalnya. Jadi kesimpulannya penelitian ini nih untuk memperkirakan generasi WE dalam organisasi diterapkan pada agen berbasil memungkinkan pemeriksaan statistik umur 19 jenis EE. Mengingat hanya EE yang dibeli hingga 2019, diverifikasi bahwa dari 2020 hingga 2004 agensi harus menghasilkan WE seluas 44 telepon rumah, 73 komputer dan dengan monitor, 83 pencetak, dan sisanya. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan pengembangan studi pembangkitan WE organisasi baik menggunakan pemasukan. Saran lain,
membandingkan hasil ini dengan hasil natural. Jadi kita masuk, ini adalah gambarnya, analisis, kemudian berdasarkan tahun, forecast atau ramalan, dan nyatanya. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.